Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Detik Asa. Salam sehat, selaras jiwa dan raga. Ya teman-teman, ini ada tamu spesial ke rumahnya Detik Asa, yang mana video kita yang tayang terakhir tentang Bapak Husinton Leme, alhamdulillah terkonfirmasi keluarganya. Nah, ada keluarga yang berada di Gading Serpong. Mereka begitu prihatin, langsung menghubungi saya dan hendak berkunjung memastikan dulu. Nah, sore ini beliau sudah berada bersama saya di rumah saya. Coba ya, dengan Mbak siapa? Saya Naomi. Mbak Naomi ya. Kalau Naomi. ini Rere. Rere, ya Mbak Naomi. Ya. Terima kasih ini udah datang ke sini. Ya. Terima kasih sudah mengunjungi ke sini, sudah begitu perhatian kepada Bapak Husin. Nah, jadi tujuannya apa nih Mbak sebenarnya ke sini nih? Sebenarnya awalnya mungkin saya cerita dulu kemarin gimana saya ketemu dengar berita. Kemarin pada saat lagi kerja tiba-tiba dihubungi sama mama. Kebetulan mama orang Sulawesi Tengah. Mama orang Sulawesi Tengah dan memang ada hubungan keluarga walaupun sudah jauh gitu. Ada hubungan keluarga dengan Bapak Husin. Bapak Husin mungkin kalau udah saya panggilnya Kai. Kai kalau kami itu kakek gitu. Katanya memang sudah ada sampai di Serang. Saya bingung kenapa gitu. Ada apa gitu. Jadi belum sempat. Jadi malam saya hubungin Bapak. Ada apa? Ternyata memang memang ini memang keluarga kami yang sudah lama hilang gitu. Sudah lama hilang ya? Iya, terakhir memang masih kontak dengan keluarga itu dengan Tante Linda. Tante Linda itu tahun 2006. Tahun 2006 masih teleponan? Masih teleponan. Okay. Dulu emang selalu kontak dengan Tante Linda ini terakhir. Iya. Gitu. Selama ini memang kita tahunya lost kontaknya apakah sudah meninggal atau seperti apa gitu. Jadi pada saat tahu memang kita sangat puji Tuhan banget semuanya langsung puji Tuhan sama mengucap syukur gitu sama Tuhan ketemu gitu. Dan memang langsung keluarga besar langsung membicarakan ini gitu, gimana caranya bisa balik lagi ke Sulawesi gitu. Kebetulan saya memang ada di Gading Serpong tinggal gitu, jadi dihubungin gimana kalau kamu lihat dulu, karena saking antusiasnya coba kamu ke sana lihat, ajak pakai bahasa kita, mungkin dia ingat, coba kamu bilang nama-nama ini, mungkin dia masih ingat. Makanya saya langsung hubungin Bapak, gimana apa saya boleh ketemu, tapi kan nggak boleh bilang dulu ya. Kayak gitu. Ya, jadi kita rencana nanti kita mau mengajak Mbak Naomi untuk bertemu dengan Bapak Husin. Tetapi nanti kita buat skenario, kita tidak akan menyampaikan bahwa Mbak yang datang ini adalah bagian dari keluarganya. Karena dikhawatirkan berdasarkan pengalaman kita ketika ODGJ beliau tahu terdeteksi keberadaannya oleh pihak keluarga, maka biasanya mereka kabur. Mereka tidak mau keluarga mengetahui keberadaannya. Oleh karena itu nanti kita hanya mengizinkan Mbak hanya berkunjung nanti ya, hanya berkunjung dan tidak akan bercakap apa-apa. Maksudnya tidak akan membicarakan masalah kampung halaman, memperkenalkan saudara-saudara, itu tidak usah dulu karena kita menjaga takut beliau ini kabur. Tapi kalau obrolan basa-basi, obrolan basa-basi boleh, nggak apa-apa. Yang penting tidak menyebutkan ini keluarga. Karena kalau kita menyebutkan keluarga nanti kita khawatir dia kabur. Iya, itu aja. Tujuan besar saya kesini itu cuma untuk ngomongin teknisnya seperti apa, karena memang kami tidak punya pengalaman gitu kan, nggak tahu harus seperti apa. Jadi kami sangat bersyukur banget ketemu sama Bapak gitu di sini. Terima kasih banget Bapak. Saya mewakili keluarga besar mau mengucap syukur, mau berterima kasih sama Bapak sudah menemukan salah satu dari keluarga kami. Terima kasih Bapak, Tuhan berkati. Kita begitu mendapat kabar keberadaan Bapak Husin terlantar di sebuah hutan di Kota Serang. Seperti apa tanggapan keluarga, reaksi keluarga? Terharu ya? Senang, sedih, mixed feeling sih. Semuanya campur aduk.
karena memang ini benar-benar sesuatu yang sangat yang kami rindukan ya. Karena selama ini memang kita tidak tahu, keluarga besar mengakui bahwa kita kira mungkin sudah meninggal atau hilang. Jadi untuk bertemu, untuk terima ketemu dengan link YouTube Bapak gitu, video Bapak, kami merasa ini sebuah mujizat dari Tuhan. Seperti itu. Jadi keluarga besar sampai sekarang, sampai saat ini, detik ini, nggak henti-hentinya untuk mengucap syukur sama Tuhan. Seperti itu. Ya. Ya, berarti ini dalam arti kata bahwa kepulangan Bapak Husin ini sangat diharapkan ya. Sangat diharapkan. Jadi kita nggak henti-hentinya berkomunikasi dengan keluarga. Banyak yang menelpon kami, banyak yang chat WA bahwa memang mereka mencari selama ini. Tetapi mereka hilang kontak. Tidak tahu mau mencari kemana, dan bahkan mereka sudah menganggap Bapak Husin itu sudah meninggal. Tetapi dengan melihat tayangan ini, mereka mendapatkan harapan lagi bahwa Bapak Husin ternyata masih hidup. Ya, terus masalah pemulangan ini seperti apa, Mbak? Karena ini saya harus bilang ya, dan keluarga juga harus menerima juga bahwa Bapak Husin sekarang dia di samping menderita gangguan jiwa, dia juga ada penyakit fisik. Penyakit fisiknya ini kusta, jadi dia menderita lepra. Saya tahu lepra itu penularannya seperti apa. Jadi orang penderita lepra harus meminum obat dulu. Saya sudah berencana mau membawa dia berobat dulu, meminum obat anti lepra. Nah, takutnya kita bawa ke kampung, tapi memang lepra tidak menular secara tidak mudah ya. Kecuali kita kontak yang terus-terusan dengan beliau. Tetapi ketika penderita lepra sudah meminum obat, dia tidak akan menularkan lagi. Jadi nanti harus pengobatan dulu, nggak bisa langsung dibawa. Kami sebenarnya kedatangan saya hari ini sebenarnya lebih kepada membicarakan secara teknisnya seperti apa. Pertama, kedua, malam ini keluarga besar akan membicarakan hal ini, hasil dari pertemuan saya dengan Bapak, mau ngobrolnya seperti apa, akan diomongkan, akan dibicarakan pada malam hari ini. Saya rasa keluarga pun akan memilih jalan yang terbaik. Dan juga kalau memang mana yang terbaik buat Bapak Husin, buat keluarga, menurut Bapak, ya kami akan ikuti. Kalau memang lebih baik untuk pengobatan dahulu, pasti keluarga akan mau, pasti menjalankan. Kami justru sangat berterima kasih untuk sarannya gitu. Kalau memang harus, karena kita juga mengingat orang lain gitu. Betul. Bukan cuma keluarga kami gitu. Kalau memang akan ada pengobatan terlebih dahulu, kami serahkan kepada tim medis. Kalau sudah bisa kami bawa kembali, keluarga akan menindaklanjuti. Kalau memang ada pengobatan dahulu, kami mendukung sih Pak. Ya. Kami bahkan sangat mengharapkan hal itu. Ya, karena ya seperti yang Mbak bilang tadi, nggak hanya memikirkan Pak Husin, tetapi kita memikirkan orang keluarga yang lain, memikirkan lingkungan juga. Benar. Nggak memikirkan keluarga lain. Tapi nanti ketika sudah meminum obat anti lepra itu nanti keluarga aman, tidak akan ada penularan lagi. Jadi bisa sembuh. Bisa sembuh Dan nggak ada penularan. Tidak ada penularan. Iya benar, karena kan memang harus dikelirkan dulu gitu kan ya. Karena kan berarti kalau video ini kan akan dinonton sama banyak orang itu. Iya. Jadi tidak ada asumsi, apalagi kan kita tahu. Iya betul. Makanya ini saya harus bilang nanti. Jadi takutnya nanti warga di sana gempar gitu. Nanti takut atau bagaimana. Ini nggak perlu ditakuti. Benar. Nggak perlu ditakuti. Tidak perlu diasingkan. Nggak perlu. Karena nanti ketika penderita lepra sudah meminum obat, maka kuman lepranya akan mati dan tidak akan terjadi lagi penularan. Seperti itu. Jadi gini Mbak, ini sebenarnya agak kesulitan juga sebenarnya nih. Ketika kita membawa dia berobat, pengobatan ini harus terpantau. Nah, sementara Bapak Husin di sana, kita di sini. Kita serahkan obat ke beliau. Takut ini obat nggak diminum, dibuang atau diminum sekaligus. Syukur-syukur dia mengerti apa yang kita sampaikan. Gitu. Ya nanti mungkin akan kita cari solusinya seperti apa. Berarti memang masih berlanjut ya Pak? Iya.
Dan sekarang saya juga belum bisa memberikan tindakan buat Bapak Husen karena saya belum bisa memandikan. Ini Mbak, ini tangan saya bekas patah, ini baru saya buka nih. Jadi ini belum bisa ditekuk ini, belum bisa dipakai. Ada chat dari Mbak Linda ya, keponakan langsungnya ya? Iya, ini ada chat. Ini kronologisnya. Kronologis pertama kali kronologis waktu udah lost kontak. Pada saat ini memang ada relate dengan pengakuan dari Kai Husen. Waktu itu dulu tahun 2006 hilang kontak dengan saya ini Tante Linda. Nomor HP-nya sudah tidak aktif. Keberadaannya baru tahu sekarang sejak ada video YouTube tersebut. Waktu itu dia di PHK di perusahaan. Jadi waktu kerja memang di perusahaan. Sempat cerita sama Tante Linda. Katanya waktu itu dia lagi dalam masa tahap cari-cari kerja. Numpang sama temennya. Nah, pabrik tempat kerjanya pada saat itu kebakaran. Jadi karyawan di PHK. Salah satunya itu adalah Kai Husen ini. Seperti itu. Nah, dulu waktu itu pernah kos di daerah Dan Mogot. Oh, Dan Mogot. Di Dan Mogot. Iya. Jadi dulu memang berarti dari Dan Mogot sampai Serang itu jauh sekali. Berarti kan jauh sekali. Nah, dulu itu kos di Tangerang, Jalan Dan Mogot. Tante Linda masih sangat ingat gitu. Nah, bulan Juli sampai dengan Agustus tahun 2006 Tante Linda itu KKN di daerah Kulawi yang memang tidak ada sinyal. Pada saat itu Tante Linda Gasih yang komen pertama kali di link YouTube Bapak gitu kan. Nah, pada saat pulang dari KKN Tante Linda udah telepon sama Om Husen, itu panggilnya kan Om Husen kan, itu sudah tidak ada, sudah tidak aktif. Nah, jadi dari sejak saat itu putus hubungan. Kamu cari di Dan Mogot pun Dan Mogot luas, gitu, kos beramburan banyak. Jadi bukan perginya langsung dari Sulawesi ke sini, dari Poso ke sini. Iya, bukan dari Sulawesi ke sini lost kontak. Jadi memang sudah di sini berkarir, kerja, ada mungkin lagi down, tiba-tiba putus hubungan. Memang pada saat itu mungkin cuma Tante Linda yang bisa berhubungan, komunikasi, putus. Jadi memang Tante Linda Gasih yang pertama kali komen itu adalah memang keponakan kandung yang pada saat itu selalu berkomunikasi gitu. Itu terakhir kali, karena terakhir kali di sini kan memang kerja dan pembicaraannya juga kan dibilang connection apa, ada beberapa kosakata yang vocabnya pronounce-nya bagus gitu, pronounce-nya benar, yang dibilang connection, bahasanya tinggi. Iya, makanya saya bilangin dia ngerti connection, LCD perumahan. Ada yang nggak masuk video dia bilang BEJ. Memang ada. Pas saya dengar videonya, wah ini bahasanya tinggi bahasanya. Kita juga nggak nyangka kok dia bisa tahu itu gitu. Makanya ini hebat, ini sebenarnya ini jenius. Jenius memang. Kai Husen ini terkenal emang jenius, pintar gitu. Pintar dia. Iya benar gitu. Dia pernah ikut, saya pikir nih benar ini, dia ikut lomba cipta lagu waktu SMA. Gitu. Itu lagu yang dia ciptakan. Oh gitu. Itu. Iya. Saya belum tahu sih soal itu. Mungkin nanti. Jadi ada lagu yang dia ciptakan yang udah ada di video itu. Ya saya pikir itu benar. Yang kita mau tanya, pertama kali tahu itu dari mana ya Pak ya? Karena kami relawan, jadi banyak orang yang memberikan info-info ke kami. Gitu. Pak, di sini ada nih orang terlantar, kasihan udah lama sekali. Nah, kita lihat ke sana. Iya. Jadi makanya kita langsung ke sana, kita wawancara. Oh iya, ternyata gitu. Dan di situ di rumahnya itu ya aneh. Ada angkernya, ada aneh-anehnya gitu loh. Nanti lihat aja nanti. Ya, mungkin langsung aja ya kita ke sana ya. Ya, teman-teman, kita akan langsung mendatangi tempat Bapak Husen.
seperti apa interaksinya, nanti ikuti terus perjalanan kami. Minum dulu, Mbak. Iya, iya. Terima kasih. Ini Mbak Naomi beliin bekal buat Bapak Husen buat cemilan.